Assalamualaikum teman-teman. Hai, jumpa lagi dengan aku. Videonya kita mulai dari sini ya. Pagi ini diawali dengan kegiatan Emong yang minta makan teman-teman. Begitu aku keluar dari ruang dalam, masuk ke dapur, dia udah ngeong-ngeong minta makan. Jadi aku kasih makan dulu ya supaya dia tenang. Kasihan soalnya semalaman pasti dia nggak makan teman-teman, karena terakhir dia makan itu sekitar jam 7 malam ya. Lanjut, ini aku tuh udah bangun dari jam 4 subuh. Jadi aku tuh langsung mandi karena rasanya badanku tuh gak tahu gatel keringetan gitu. Jadi aku mandi. Dan sekarang ini posisinya sudah setengah limaan gitu ya teman-teman, karena azan subuh di tempat kami saat ini sekitar jam 4 lewat 10 gitu teman-teman. Aku udah mandi, udah bersih, udah sholat subuh juga, baru lanjut aku mau bikin masakan buat sarapan orang-orang rumah ya. Nah ini aku nih nyari ikan teman-teman, jadi ngintip sana ngintip sini karena aku lupa posisi ikan di mana aku naruhnya, daging patin itu teman-teman. Pagi ini aku mau ngegoreng daging patin aja, tapi aku juga masih punya sayur nila nanas yang kemarin ya teman-teman. Jadi tadi malam itu aku beresin, aku masukin ke dalam box, terus aku masukin ke dalam kulkas teman-teman. Takutnya kalau dibiarin di bawah tudung saji itu ada kemungkinan kucing liar masuk ya. Dan kalau masuk itu pasti habis ikan-ikan aku teman-teman. Kalau Emong sih enggak, setahu aku belum pernah curi ikan gitu ya teman-teman. Yang bongkarin itu biasanya kucing liar yang bisa masuk lewat lubang yang tempat Emong keluar masuk gitu teman-teman. Jadi memang aku bikinin tempat khusus, pintu khusus untuk Emong, buat lewatan Emong aja gitu. Jadi kalau dia mau buang air bisa langsung keluar gitu ya. Lanjut, ini aku mau masak air dulu teman-teman. Setelah bahan-bahan masakan aku bawa ke dapur, ini aku mau masak air dulu, mau bikin kopi untuk Pak Su dan Mama. Kadang-kadang di dalam ceretnya tuh bisa ada semut gitu teman-teman, jadi ceretnya itu aku cuci dulu, dikucek-kucek gitu aja ya. Lanjut, ini aku mau ngebersihin meja makan. Sebelumnya aku mau ngeluarin dulu nasi dari dalam magicom. Ada sisaan nasi kemarin teman-teman, jadi ini aku keluarin dulu karena wadah magicomnya mau aku cuci ya. Sekaligus juga aku mau ngeliatin di bawah tudung saji ini apa aja yang habis, apa aja yang perlu diberesin, dan juga yang kotor-kotornya itu harus aku cuci gitu ya teman-teman. Ada sisaan ikan sepat kecil teman-teman, jadi ini mau aku goreng aja lagi supaya menjadi ikan crispy gitu. Karena kalau dia dalam keadaan panas, kalau kecil-kecil gitu digoreng lagi jadi garing, tulangnya itu bisa dimakan langsung gitu teman-teman. Jadi nggak perlu cari-cari dagingnya ya. Lanjut, aku mau ngisi-ngisi air putih dulu. Nah ini untuk botol itu biasanya ditaruh di sebelah sana, karena di sebelah sana itu tempatnya mama duduk. Jadi aku sediain satu botol air putih untuk di ujung sana, supaya mama kalau minum air putih nggak perlu berdiri jauh-jauh untuk ngambil di teko di bagian sini ya. Nah jadi tekonya itu aku taruh di sebelah sini, untuk untuk kalau misalnya kita duduk di sebelah sini ngambil air putih juga nggak sulit, nggak jauh gitu teman-teman. Sekarang aku mau ngerendam ikan patinnya teman-teman, supaya ini nanti bisa aku masak nggak lama lagi ya kalau udah cair. Terus aku juga ngeluarin jagung. Nah jagungnya itu sebenarnya udah keriput, tapi alhamdulillah biji jagungnya itu masih sangat bagus teman-teman, cuma keriput aja. Aku masukin ke dalam freezer, jadinya dia itu keras gitu. Jadi aku rendam dulu bersama dengan ikannya. Airnya udah mendidih teman-teman, jadi ini aku bikinin kopi dulu untuk Pak Su dan Mama. Kopinya pakai kopi yang dari Ponti itu ya teman-teman. Jadi pagi ini aku cuma bikin kopi aja untuk Pak Su dan Mama, sementara aku sendiri nggak bikin air apapun ya teman-teman. Aku mau minum air putih aja.
Lanjut teman-teman, ini aku mau manasin ikan nila nanasnya ya, dipanasin dulu buat sarapan. Karena biasanya kalau aku masak ini, makanya sengaja aku taruh dalam kulkas karena paginya tuh sering dicari sama Pak suami. Katanya untuk sarapan dia lebih suka itu daripada ikan goreng. Kalau itu ada ya, kalau ada sayur ikan nanasnya, dia lebih suka, lebih milih sayur ikan nanas untuk dimakan. Sebegitu senangnya dia sama sayur ikan nanas itu ya teman-teman. Terus ini di sebelah aku goreng ikan, apa namanya tadi tuh, ikan sepat. Aku goreng sebentar aja karena udah langsung garing. Lanjut aku mau ngukusin ubi teman-teman. Kemarin mama tuh ngerebus ubi dan masih ada, jadi aku taruh dalam kulkas. Pagi ini aku kukus, terus nanti mau aku goreng. Selanjutnya ini udah mateng, udah mendidih sayur nila nanasnya. Aku angkat dulu ya. Nah ini ubinya juga udah panas, jadi aku masukin ke dalam baskom kecil dalam wadah, terus aku kasih penyedap. Nah ini diaduk-aduk gitu-gitu aja ya teman-teman. Nah seperti ini, setelah itu langsung digoreng. Jadi ini nggak digoreng semua karena kalau pagi gini yang makan beginian paling cuman mama. Jadi kalau aku tuh nggak, aku nanti siang kalau mau ngemil-ngemil kayak begini ya teman-teman. Jadi itu nanti disisain separohnya buat aku cemilin nanti siang, jadi gorengnya baru gitu ya. Nah ini gorengan singkongnya udah kelar, nggak terlalu kering teman-teman, apa namanya, cukup agak kuning gitu sudah ya. Lanjut aku masak nasi seperti biasa. Nah ini aku masak nasinya 3 kaleng susu teman-teman. Seperti biasa takaran kami makan segini, biasanya habis tapi biasanya juga nyisa, tergantung sama lauknya teman-teman. Jadi kalau lauknya tuh ayam, anak-anakku tuh bakalan makan lagi makan lagi makan lagi gitu. Jadi 3 kaleng susu pun atau 3 kali susu setengah pun nasi itu bisa habis teman-teman. Tapi kalau lauknya ikan ya agak berkurang sedikit lah mereka makan. Tapi aku juga nggak mau nurutin mereka makan ayam terus setiap hari ya teman-teman. Karena biar bagaimanapun juga kita harus makan makanan protein yang bervariasi. Jadi dalam kesehariannya itu aku gantian, jadi kadang masak udang, masak cumi, ikan laut, ikan sungai, ayam gitu ya teman-teman. Kalau untuk daging ya masih belum nyampe kayak jadi situ ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya supaya bisa mengkonsumsi daging merah, daging sapi, eh dalam paling tidak dalam 1 minggu atau 2 minggu tuh ada sekali gitu ya. Harga daging di sini aku juga kurang tahu nih, mungkin 100-an lebih gitu teman-teman, karena di pasar juga aku gak pernah nanya. Lanjut ini aku mau cuci piring ya teman-teman. Sebelum masak ritualnya tuh cuci piring dulu supaya di daerah sini tempatnya agak lebih bersih gitu, supaya nanti kalau masaknya tuh agak lebih nyaman ya. Karena wadahku masak dan cuci piring ini jadi satu teman-teman, dan berdekatan banget, tetanggaan gitu teman-teman. Jadi ini harus dicuci dulu, dibersihkan dulu, diberesin dulu, setelah itu baru aku bisa masak dengan santai. Ngeliatin orang cuci piring itu enak ya teman-teman. Aku juga kadang-kadang kalau pas lagi nggak mood dengan kerjaan rumah, mungkin terasa lelah gitu ya, aku tuh cari-cari video teman-teman, keseharian teman-teman, daily vlog teman-teman, jadi aku tonton gitu. Nah akhirnya alhamdulillah semangat aku untuk beraktivitas tuh kembali lagi teman-teman. Jadi kadang-kadang dengan menonton video dari teman-teman, apa namanya, semangatnya tuh nular gitu ya. Dan aku juga berharap video aku juga bisa menularkan semangat kepada teman-teman yang mungkin sedang lelah, sedang kecapean, sedang tidak bersemangat. Mudah-mudahan bisa bersemangat kalau nonton video aku, amin. Ini aku lanjutin dulu cuci piringnya ya teman-teman. Cucian piringnya lumayan banyak. Tadi malam sebenarnya aku udah cuci piring, tapi nggak tahu ini banyak banget. Aku habis panas-panasin juga makanan yang lain. Terus apa namanya?
Aku juga lagi salin-salin tadi malam itu, nyalinin ikan, masukin ke dalam box. Jadi mangkok-mangkok yang memang belum ada yang dicuci. Sengaja aku kumpulin pagi ini karena tadi malam tuh aku capek teman-teman. Tapi alhamdulillah tidurnya bisa nyenyak. Jadi pagi ini aku bisa bangun dengan segar dan bisa beraktivitas lagi dengan semangat ya. Alhamdulillah cuci piringnya udah kelar. Nah ini nasinya udah mateng, aronannya teman-teman. Mau aku kukus dulu ya. Seperti biasa aku masak nasi dengan dikukus ya teman-teman. Ini air kukusan dandangnya ini aku kasih pandan teman-teman. Aku paling suka gitu ya bau pandan. Jadi kalau pas nasinya dibuka wangi luar biasa gitu teman-teman, bikin selera makan gitu ya kalau menurut aku. Dan alhamdulillah untuk orang-orang rumah, anak-anak, pas suami nggak pernah protes, nggak pernah apa namanya, nggak ngerasa gimana-gimana, biasa aja gitu. Walaupun kadang-kadang ada beberapa orang yang aku tahu pernah tahu gitu ya, nggak bisa cium bau daun pandan, katanya agak-agak horor gitu teman-teman. Nah ini karena cempedak yang dikasih sama teman-teman tadi malam itu ada yang mateng dan harus cepat-cepat dikupas, harus cepat-cepat dikeluarin isinya. Jadi ini mama lagi motong, lagi ngupas-ngupasin. Nah seperti ini ngupas cempedak di Palangkaraya ya teman-teman, di tempat aku. Jadi kulitnya itu bakal dibikin mandai teman-teman. Mandai itu biasanya aku goreng atau ditumis juga bisa, tapi aku tuh belum pernah sih numis ya teman-teman. Aku lebih suka digoreng karena rasanya tuh lebih gimana ya, lebih gurih gitu loh kalau digoreng. Jadi dengan dimasak simpel aja bisa langsung dimakan. Terus ini piring-piring yang tadi aku cuci mau aku taruh dulu di tempat sini, di tirisan piring, supaya nanti kalau ada cucian piring lagi aku lebih mudah nyuci ya. Nah ini mama udah selesai, jadi yang mateng ini hanya 3, yang lainnya tuh belum mateng. Yang ini jenisnya yang dikasih sama kakak ipar aku ya teman-teman, namanya cempedak nangka. Kenapa dibilang cempedak nangka? Karena isinya tuh gede-gede teman-teman, seperti nangka, dan dagingnya tuh tebal sekali. Kalau yang cempedak biasa yang kita tahu itu kan buahnya kecil-kecil ya. Kalau ini enggak, buahnya tuh gede, biji dalam apa namanya, isi dalamnya tuh gede-gede gitu teman-teman. Sementara bijinya tuh kecil banget. Kulitnya juga tipis teman-teman, dan rasanya manis banget. Nah itu lagi dikupasin sama mama. Cuman dalam satu buah tuh isinya nggak banyak teman-teman, karena dia besar jadi isinya tuh kecil aja, sedikit aja gitu ya. Nah ini yang dikupas mama tuh isinya cuma segitu aja, bener-bener nggak banyak. Jadi alhamdulillah nih dapat mandainya aja nih dari buah cempedak yang ini. Alhamdulillah ya. Lanjut mandainya atau kulit cempedaknya ini mau dipotong-potong, mau dimasukin ke dalam box nantinya teman-teman, mau ditaruh di kulkas ya. Jadi dipotong seperti ini. Kalau nanti mau ngegoreng itu tinggal dikasih garam secubitan aja teman-teman. Untuk seporsi ini yang itu lagi di tempat yang kuning itu, kalau mau goreng segitu, garamnya itu kalau aku cuma pakai secubit aja, karena dia udah gurih, udah enak. Tapi kalau nggak dikasih garam sama sekali juga kayaknya kurang rasa ya. Tapi nggak perlu dikasih micin, nggak perlu dikasih penyedap teman-teman, dia tuh memang udah gurih-gurih gitu. Pokoknya enak banget kalau menurut aku. Buat teman-teman yang belum pernah makan kulit cempedak goreng atau mandai goreng, boleh dicoba teman-teman, enak banget loh, beneran aku nggak bohong.
Awalnya dulu aku juga nggak tahu kalau kulit cempedak ini bisa dimakan teman-teman, tapi setelah dicobain, dimasakin sama Pak Su, aku nyoba makan gitu, aku langsung ketagihan dan aku nyari mandai kalau pas lagi musim cempedak. Cuma sekarang di Palangkaraya banyak ya teman-teman jual cempedak, nggak seperti dulu masih pakai musiman. Kalau sekarang ini kulihat setiap kali aku lewat tuh, walaupun ada di beberapa titik saja, tapi ada cempedak gitu teman-teman. Cuma tergantung ya, kalau pas lagi musim ya harganya murah, kalau lagi nggak musim harganya agak naik dikit teman-teman. Nah ini kulit mandainya, kulit cempedaknya jadi beberapa box. Alhamdulillah teman-teman, stok mandai aku, jadi aku nggak perlu beli ya. Biasanya kan aku beli di pasar 1 kilonya tuh 20.000. Lanjut, ini mama mau ngeberesin lagi rambutan yang dikasih sama teman-teman itu juga. Jadi rambutannya itu tadi malam tuh banyak semutnya, jadi ditaruh di tampah dulu. Nah setelah semutnya pergi baru deh diberesin, benar-benar diberesin ya. Lanjut, ini aku mau masukin lagi karena ada boxnya nih yang besar tuh kosong, jadi mau aku pindahin lagi mandai yang di box kecil ini untuk dijadikan satu. Nah ternyata muat ya teman-teman. Terus boxnya yang kecil ini mau aku pakai untuk nyimpanin buah cempedaknya teman-teman. Alhamdulillah pekerjaan hari ini kelar. Aku sambung masaknya nanti. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video aku. Makasih banyak teman-teman yang udah mau menyediakan waktunya untuk nonton. Mudah-mudahan video aku bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.